Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, segenap para alim, para ulama, guru-guru kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Sangat banyak. Mohon maaf tidak saya absen satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takzim dan rasa hormat saya. Terkhusus yang mulia guru kita Habib Hasan mata'anallah bituli hayati, DKM Masjid Al-Mu'az Al-Jazid Al-Mukarram Ustadz Ji Khalidin, Akifil Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad Ji Abdul Somad, dan qori kita Akhifillah Ustadz Asep Nur Salim. Beberapa tahun yang lalu ketika di Sukabumi, beliau ini jadi asisten saya. Alhamdulillah sekarang sudah mengudara di mana-mana. Doain mudah-mudahan Allah angkat derajatnya. Saudara saya Bang Iqbal, Ketua Irmas, para sesepuh dan pinispuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh baju, tokoh celana, dan tokoh-tokoh yang lain dah. Bapak Lurah atau yang mewakili, Bapak Ketua RT dan Bapak RW, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, sabirin sabirat, syakirin syakirat, mairin mairat. Malam ini kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah atas izin dan ridhonya kita dapat berkumpul bersama dalam rangka memperingati kelahiran baginda Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya bisa meneladani perjuangan baginda Rasul dalam membangun peradaban yang gemilang dan berakhlakul karimah. Semoga kita semua menjadi umatnya yang istiqomah. Saya mengucapkan terima kasih kepada segenap pengurus masjid dan panitia. Alhamdulillah malam ini mendapat kehormatan diundang sekaligus diminta memberikan mauizah. Mohon maaf beribu maaf, bukan maksud menggurui yang lebih alim, yang lebih sepuh, tetapi saya ingin sedikit berbagi ilmu. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya.
Amin ngapa? Kepaksa dah. Hadirin hadirat jamaah sekalian, dalam sepanjang catatan sejarah tidak ada seorang sosok manusia yang mampu menempati posisi baginda Nabi sebagai seorang pemimpin, karena beliau adalah pemimpin dalam semua lini kehidupan. Contoh yang nyata bagi para pejabat dan petinggi negara, guru besar dalam dunia pendidikan, contoh yang konkret bagi orang-orang yang ingin terjun ke dalam dunia bisnis, pemimpin yang ideal dalam kehidupan rumah tangga, bahkan menjadi peringatan bagi orang-orang yang lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Kelahiran Rasulullah di tengah-tengah bangsa Arab jahiliyah, satu masa yang penuh dengan pertumpahan darah. Minum minuman keras sudah jadi kebiasaan, jinah sudah menjadi tradisi, pertumpahan darah setiap hari, dan berbagai macam kemungkaran yang lain. Dengan diutus baginda Nabi membawa satu perubahan besar terhadap peradaban manusia, bangsa Arab yang dulu terkenal biadab berubah menjadi bangsa yang beradab. Bangsa Arab yang dulu tenggelam di dalam kemusyrikan berubah menjadi bangsa dan umat yang bertauhid. Dan kita ini sungguh menjadi umatnya yang paling beruntung. Alhamdulillah. Maka Rasulullah ini menjadi salah satu anugerah dan fadilah keutamaan yang besar yang diturunkan Allah ke alam dunia ini, menjadi rahmat yang paling besar dan begitu istimewa bagi setiap kita umat manusia. Beliau ini diutus oleh Allah bukan untuk menjadi pemimpin satu umat, tetapi kelahiran Rasulullah menjadi rahmatan lil wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Enak gak Bu? Dulu gini-gini juga mantan kori juara atu tingkat RT. Pesertanya 20, yang 19 sakit. Udah gitu juri nyangkong saya. Menang saya. Tapi kata istri saya, suara saya paling enak. Tuh ada istri saya tuh. Ibu Ustazah Dr. Hajalis Damayanti, spesialis bedah otak dan leher. Semoga jadi istri yang solehah. Yang di sebelah mantu saya, alhamdulillah udah punya mantu. Begitu punya mantu rasanya saya baru ngerasa tua.
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh isi alam semesta ini. Makanya kita semuanya sebagai umat baginda Rasul merasa gembira dan berbahagia. Betul? Alhamdulillah. Karena kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini membawa satu perubahan besar terhadap peradaban manusia. Tetapi sekarang ini kita merasa prihatin terhadap peradaban manusia, di mana manusia sekarang ini akhlak dan moralnya semakin bobrok. Na'udhu manusia di zaman sekarang ini, di zaman akhir ini sudah semakin jauh kepada Allah, semakin jauh kepada Al-Quran, sehingga umat Islam yang mayoritas ini bagaikan buih di atas lautan yang mudah diombang-ambingkan gelombang, bagaikan makanan di atas meja yang diperebutkan orang-orang tamak dan serakah. Kita banyak tapi tidak punya kekuatan. Umat Islam sekarang ini bagaikan kerangka yang tanpa isi, bagaikan kerangka yang tanpa daging, bagaikan bungkus yang tanpa isi, cuma banyaknya doang. Sehingga umat sekarang ini mudah terkotak-kotak dalam negara-negara kecil yang tidak punya keterikatan akidah. Betul? Betul? Bu? Ibu-ibu paham? Bu, udah paham belum? Udah jelas belum? Ya udah, kalau udah paham, udah jelas, cukup ceramah saya sampai ini aja. Udah paham belum? Bolot kali dah. Sudah sekian lama kita sebagai umat ini terpecah. Betul nggak? Padahal Allah nyuruh kita wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita semua diperintah oleh Allah untuk apa? Berpegang teguh kepada Islam yang sumber hukumnya Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad. Dan jangan kita sampai terpecah belah. Kalau kita mau menang, kita harus kuat. Kalau kita mau kuat, kita harus bersatu. Kalau kita mau bersatu, kita wujudkan silaturahim. Dari silaturahim ini akan terbentuk ukhuwah, persaudaraan. Islam mengajarkan kita al-muslim akhul muslim. Sesama umat Islam itu bersaudara. Kenapa bersaudara? Diikat dengan satu ikatan, diikat dengan satu akidah, la ilaha illallah Muhammadur. Nah sekarang ini banyak musuh-musuh Islam
yang memang berupaya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan kita dengan segala macam cara. Bahkan sering saya katakan dalam setiap ceramah saya bahwa ada sebuah gerakan besar yang diprakarsai oleh Yahudi, namanya gerakan kafirisasi. Kalau dulu kita mengenal sebuah istilah Zionisme, sekarang kita berhadapan dengan ideologi kafirisasi, lalu berhadapan dengan neo-Zionisme. Apa itu neo-Zionisme? Sebuah ideologi yang ingin menciptakan tatanan dunia secara global dan ingin memisahkan kita umat Islam dari ajaran agama, memisahkan umat Islam dari ulama, memisahkan umat Islam dari masjid, memisahkan umat Islam dari majelis ta'lim, bahkan memisahkan umat Islam dari tuntunannya, yaitu Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi kita Muhammad. Padahal Quran dan sunnah inilah dua warisan yang ditinggalkan baginda Rasul yang bisa dan mampu menjamin keselamatan dan kebahagiaan kita dari dunia sampai akhirat. Karena itu kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, dengan diutusnya baginda Nabi kita dapat mengenal Allah. Dengan diutus baginda Nabi kita dapat mengenal Islam, satu-satunya agama yang hak, satu-satunya agama yang diridhoi Allah. Sehingga apabila ada orang yang mencari agama selain Islam, tidak akan pernah diterima agama itu, dan dia termasuk di akhirat golongan orang-orang yang merugi. Na'udzu. Islam ini agama muamalah yang tidak hanya mengajarkan hubungan hamba dengan Tuhannya, tetapi mengajarkan interaksi dengan sesama manusia. Inilah yang menjadi salah satu kesempurnaan dan keagungan nilai-nilai Islam yang selalu mengusung nilai-nilai kebersamaan. Dan nilai kebersamaan itu tidak akan pernah terwujud kecuali apabila dibangun di atas pilar yang kokoh dan kuat. Dan jamaah atau kebersamaan ini tidak akan ada artinya apabila tidak didasari rasa cinta yang suci kepada Allah Subhanahu. Ibu-ibu cinta enggak sama Allah, Bu? Bu, cinta enggak sama Allah? Ibu cinta enggak sama Nabi? Nabi cinta sama ibu? Hah? Kata siapa? Ya udah pasti Nabi cinta banget sama kita. Cinta banget sama kita. Beda cinta kita kadang-kadang cuma di bibir doang, di bibir aja, betul? Betul? Cinta kita sama Nabi cuma sebatas maulid. Selesai maulid udah dah. Kalau Nabi cintanya sama kita luar biasa. Waktu Nabi kita mau meninggal dunia, kita umatnya yang disebut-sebut, Nabi tidak panggil Aisyah, Nabi enggak sebut Fatimah, tapi yang disebut kita ummati, ummati, ummati. Sampai Nabi nanti dibangkitkan dari kubur, masih juga kita umatnya yang dipikirin. Makanya kata Allah begini, Qul in kuntum tuhibbunallah. Ya, ibu-ibu kendor amat ini nyautnya. Kayak orang belum makan. Bu, 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 nyaut ngapa? Jawab yang kompak ya. Kalau ada ibu yang nggak jawab, saya doain suaminya kawin lagi. Yang perawan kagak jawab, gue doain kagak laku-laku. Kalau bapak-bapak mah kagak jawab, nggak apa-apa, CS.
Allah. Kepaksa, takut lakinya pada kawin. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah menegaskan jika kalian semuanya mencintai Allah, katakan ya Muhammad, jika kalian semua mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Jadi syaratnya mencintai Allah, ikuti baginda Rasulullah. Apa artinya? Amalkan sunnahnya. Ya, sunnah qauliyah yang mengandung ucapan dan perkataan baginda Nabi. Apa yang diperintah Nabi, laksanakan. Apa yang dilarang Nabi, tinggalkan. Apa yang dilarang Nabi? Banyak. Banyak nggak Bu? Banyak nggak? Banyak. Yang kedua, sunnah fi'liyah, apa yang dilakukan baginda Nabi kita amalkan. Nabi suka sedekah, nyok kita contoh, banyak sedekah. Santun ama yatim, cinta pada fakir. Anak yatim disantunin, janda jompo dibantuin, janda muda. Kencang amat lu nyawatnya. Emang orang sekarang lebih suka nolong janda muda ketimbang janda tua? Emang apa? Emang apa ogah nolong janda tua? Karena kata Pak RW, susunya kadaluarsa. Nabi luar biasa tahajudnya. Makanya nanti malam kalau kita bangun, kita sholat tahajud. Ibu-ibu suka bangun malam kagak? Ngapain? Ya Bu, saya kencing mah jangan disebut, ngapa? Malu-maluin aja. Mending kencing kagak berisik. Kencing amit-amit ya. Nih abang-abang nih, jujur lu gua tanya, jawab ya. Bang, suka bangun malam kagak? Suka bangun malam nggak? Yang mana yang bangun? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangun sepertiga malam sholat tahajud. Ustadz, ngapa sih kalau udah bangun malam tapinya males banget mau tahajud? Emang ada nafsunya? Bu, dalam diri kita ini ada nafsu. Saya tanya ibu-ibu, ibu punya nafsu nggak? Nafsu apa? Ya, agak lain jawabannya. Nggak di sono, nggak di sini. Kalau ditanya punya nafsu Bu, nafsu punya. Nafsu apa? Makan. Emang bener ada nafsunya. Dalam diri ini ada nafsu namanya malhamah. Apa? Malhamah. Pakai lam, bukan ro. Kalau ro marhamah, janda itu mah. Malhamah. Ini nafsu urusannya perut Bu. Kalau orang sudah dikuasai nafsu ini, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan.
Yang dimakan bukan cuma yang halal, yang haram pun diembat. Bukan cuma yang haram, yang subhat pun juga diembat. Dikit-dikit makan. Asal gajian cari kuliner, makan. Jalan-jalan, makan. Ke rumah teman, makan. Ke rumah saudara, makan. Arisan, makan. Lagi ngumpul, makan. Dewek-dewek, makan. Apapun makanannya, teh sosro minumannya. Agak ada teh. Nafsu apa, Bu? Bu, nafsu apa tadi namanya? Malhama. Dari nafsu malhama karena perut banyak makan timbulnya males. Timbulnya males. Kalau udah kekenyangkan kan males. Betul nggak? Mau ngaji, baca Quran, mau zikir, sholat duha, mau tahajud, udah bangun melek mata masuk kamar mandi, angkat rok, wer balik lagi. Ibu pernah nggak mau sholat ngerasa males? Bukan pernah lagi, emang keseringan model kita mah. Betul kagak? Jadi dari nafsu malhamah karena perut ini banyak makan timbulnya males, maka muncul nafsu yang kedua lawwamah. Apa? Sifatnya males. Sifatnya males. Nah, kalau ada sifat itu, nafsu itu dalam diri kita, jangan turutin. Lawan. Ada Ustadz doanya biar nggak males. Ada. Ibu-ibu mau kagak? Doanya saya kasih tahu, mau nggak? Mau doa yang panjang apa yang pendek? Yang pendek. Nyok ikutin nyok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain. Nah, itu doanya. Biar nggak males. Ya, Bu. Udah hafal belum? Gampang kan ya? Allahumma paksakeun. Cek orang Sunda mah. Paksain. Emang pertama kali kudu dipaksa-paksa, nanti lama-lama terbiasa. Karena ada pepatah berkata Allah bisa karena biasa. Begitu, mula-mula dipaksain, nanti lama-lama terbiasa. Dan apa yang biasa kita lakukan, insya Allah nanti itu akan menjadi penentuan kematian kita. Kalau biasa baca Quran, bisa mati lagi ngaji Quran. Amin. Yang biasa zikir bisa mati dalam keadaan zikir. Amin. Yang biasa sholat duha bisa mati dalam keadaan sholat duha. Yang biasa sholat tahajud bisa mati dalam keadaan sholat tahajud. Sebaliknya kalau orang membiasakan dirinya dengan maksiat, sukanya mabok, bisa mati minum oplosan. Ada nggak? Banyak. Yang biasa narkoba bisa mati karena overdosis. Naudzubillah min. Hati-hati adik-adik remaja, ya juga bapak-bapak, jangan sampai narkoba. Bapak-bapak, adik-adik remaja, jangan sampai narkoba. Kecuali ibu-ibu, saya wajibkan narkoba. Wajib ibu-ibu narkoba. Apa narkobanya? Narik kolor bapak. Bu, apaan? Narkoba. Narkoba, no. Bala-bala, yes. Bala-bala tahu ya now? Bakwan. Narkoba, no. Bala-bala, jablay, janda.
Udah tua ge mah yes aja. Alhamdulillah. Ayo lawan sifat males. Mula-mula paksain. Amin. Fadal. Mula-mula paksain. Insya Allah kalau udah terbiasa ringan. Amin ya robbal. Jadi ada nafsunya. Kenapa dalam diri kita suka ada rasa malas? Nafsunya lawwama. Apa? Lawwama. Ada lagi nafsul mutmainnah. Sifatnya nafsu ini adalah bijaksana, arif. Orang yang arif itu orang yang tahu diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa orang yang dapat mengenal dirinya, maka dia dapat mengenal Allah Tuhannya. Ini hadis walaupun dhaif tapi bisa memotivasi kita supaya kita sadar kagak punya sifat Kenapa? Kalau kita mengenal diri kita, dari apa kita dicipta, untuk apa dicipta, kemana kita akan kembali, insya Allah kita akan selalu jadi orang yang merendah. Enggak pernah karena sesombong-sombongnya manusia ujung-ujungnya pasti bakal mati. Betul? Dan kita manusia ini dicipta oleh Allah dari setetes air mani yang hina. Dari setetes air mani yang hina. Jangan pernah kita merasa sombong, berbangga diri. Lihat bagaimana sosok manusia yang malam ini kita peringati kelahirannya. Beliau pemimpin yang luar biasa, pangkatnya paling tinggi dari 124.000 nabi, dari 313 rasul, tapi enggak pernah sombong. Betul? Dijamin sorganya, dosa dapat ampunannya, tapi sujudnya hebat, syukurnya mantep. Tapi kadang-kadang ada di antara manusia ini yang pangkatnya belum seberapa tinggi udah sombong. Betul? Banyak nggak? Banyak nggak? Belum seberapa kaya udah sombong. Belum seberapa pinter udah sombong. Enggak seberapa cantik dan tampan udah sombong. Rasulullah manusia paling tampan, ibarat matahari. Nabi Yusuf itu sepertiga dari ketampanan Nabi, ibarat rembulan. Enggak ada manusia yang sanggup melihat matahari. Begitulah Rasulullah. Tapi kalau Nabi Yusuf tampannya ibarat rembulan. Kalau kita lihat pandang rembulan, kita sanggup, mata kita enggak apa-apa. Siapa orang yang sanggup memandang matahari? Enggak ada yang sanggup. Tapi apa Rasulullah sombong dengan segala keistimewaan yang dimilikinya? Tidak. Tetapi walaupun beliau tampan, Allah enggak muji ketampanannya. Tapi apa yang dipuji Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang dipuji Allah terhadap pribadi Rasulullah adalah akhlaknya. Apa? Makanya akhlak begitu penting sampai-sampai Nabi diutus. Diutusnya Nabi memperbaiki akhlak. Bangsa Arab jahiliyah dulu bukan bodoh dari ilmu, tetapi mereka itu bodoh karena tidak kenal Allah. Makanya Nabi diutus. Orang Arab bukan bodoh dari ilmu, tapi bodoh karena enggak kenal Allah. Yang disembah patung, yang disembah berhala. Jadi akhlak itu apa? Peraturan yang datang dari Allah, yang sumbernya Al-Quran dan Sunnah Rasul, baik yang menyangkut peraturan hubungan kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Jadi hidup kita ini diatur Allah. Dalam Islam tidak ada sekecil apapun yang tidak diatur oleh Allah. Dalam rumah tangga suami istri
Cara memanggil saja sampai diatur, Nabi ngajarin. Nabi ngajarin. Nabi nggak pernah manggil istrinya Khadijah, nggak pernah. Tapi apa panggilan Khadijah? Ya Habibah. Enak nggak bu? Nggak pernah Nabi manggil bininya Dijah, nggak pernah. Bu, bu, bu. Nabi nggak pernah manggil Dijah, nggak pernah. Apa panggilannya? Ya Habibah. Nabi nggak pernah panggil Aisyah, nggak pernah. Tapi selalu panggilannya indah. Ya Humairah, isim tasgir dari Ahmar, yang artinya yang pipinya kemerah-merahan. Kenapa dipanggil ya Humairah? Pipinya Aisyah putih merah merona, merahnya asli, sehingga Nabi panggil ya Humairah. Beda dengan perempuan zaman ayeuna, beda perempuan zaman sekarang, penuh kepalsuan. Betul apa kagak? Bibir merah palsu, pipi merah palsu, bulu mata lentik palsu, alis kereng palsu, pantat gede busa. Coba tuh sinden-sinden tuh pantatnya gede-gede, jangan tertipu, gabus. Sampai mana tadi ceramah? Pantat gede, pantat gede. Secara tidak langsung Nabi ngajarin kita akhlak dalam soal memanggil suami istri. Mama, papa, enak gak? Mami, papi, enak gak? Tapi kan memang panggilan itu disesuaikan dengan statusnya seorang suami. Kalau suami memang direktur, pas. Mami, iya pi. Dasi papi, siapi, enak. Mami, iya pi. Cangkul papi, kagak resep pisan. Seakan-akan Nabi ngajarin kita akhlak dalam soal memanggil mama, papa, mami, papi, abang, neng, abi, umi, ayah, bunda, aa bari kemana, ii bari Nih kadang-kadang ada rumah tangga laki bini manggil namanya masing-masing, ada nggak? Itu kan ngajarin anak kagak bener. Laki namanya Mamat lagi nongkrong di warung kopi, datang tamu, bini teriak-teriakan, "Mat, ada tamu!" Kebetulan anaknya diajak lakinya nongkrong di warung kopi, lah anak dengar, "Mat, dipanggil ibu." Anak sama geledek. Kalau kita manggil mama, papa, anak yang ikut, mama, papa. Ada anak yang manggil ibunya bunda, bagus, boleh, cakep. Asal jangan manggil ayahnya panda. Kalau manggil ibu bunda, ayahnya panda, anaknya beruang. Astaga, akhlak tuh. Lagi, kalau laki bu lagi marah-marah, bu. Laki lagi marah-marah, bini kudu punya akhlak. Laki lagi ngebacot, lagi ngomel, bini jangan ngikut ngebacot, merengket kayak orang zaman dulu. Laki marah, bini merengket begini. Zaman sekarang bini kagak punya akhlak. Laki lagi marah, bebacot, mata melotot dari tukang pinggang, bini nyaut, maksud loh begitu. Ada bini model begitu, ada. Yang mana dia orangnya? Astaga. Ibu lewat depan laki aja kudu pakai akhlak. Kalau bicaranya akhlak mah, bu, umpama di sini laki lagi duduk nih ya, bu, umpama laki ibu lagi duduk, ibu mau lewat, itu pakai akhlak jalannya, pakai akhlak jalannya, diatur dalam Islam. Laki duduk, ibu permisi, permisi papa. Akhlak sampai segitunya. Bikinin minuman, apa kopi, apa teh, apa susu,
Udah dibikin, narok gelasnya itu tatakannya jangan sampai bunyi, pelan-pelan. Tahu nggak pelan-pelan? Empel-empel bahasa Koreanya. Nggak boleh berbunyi itu tatakan, itu akhlak. Makanya akhlak ini penting. Jadi begitulah Rasulullah diutus oleh Allah ke alam dunia. Makanya pribadi Nabi, pribadi yang kompleks untuk kita jadikan contoh. Beliau sempurna akhlaknya, sempurna fisiknya, wajahnya paling tampan, fisiknya tidak ada cacat, salah dan kekurangannya. Akhlaknya begitu sempurna. Akhlaknya kepada Allah luar biasa. Dosa diampunin, surga dijamin. Tapi sujudnya hebat, syukurnya mantap. Tapi akhlak kita kepada Allah kadang-kadang jauh. Betul nggak? Betul nggak? Kita kadang-kadang sholat belenang-belenong. Betul? Iya. Mudah-mudahan insya Allah setelah maulid akhlak kita makin cakep. Ya Robbal. Makanya kita contoh sunnah fi'liyah, apa yang dilakukan Nabi kita tiru. Banyak sedekah, bangun malam, cinta fakir miskin, cinta anak yatim, dan masih banyak lagi yang harus kita contoh dari pribadi Rasulullah. Kesabarannya luar biasa. Nabi berdakwah penuh caci maki, diludahin, dilempari batu, pelipisnya berdarah, dikatakan orang gila. Pernah satu ketika Nabi lewat di pasar Madinah, ada pengemis buta Yahudi selalu nyaci maki Nabi dengan sebutan Nabi Muhammad sinting, Nabi Muhammad gila. Nabi lewat, tahu, dengar, apa Nabi marah? Enggak. Nabi hampiri itu pengemis buta Yahudi yang selalu mencaci maki Nabi. Dihampiri oleh baginda Nabi, dikasih makan, karena Nabi kalau pergi kemanapun selalu bawa gandum. Dikasih makannya, disuapin dengan penuh kasih sayang, dikasih minum dengan penuh kelembutan. Besok lewat lagi, begitu lagi tuh pengemis buta. Nabi sinting, Nabi gila. Apa Nabi dendam? Enggak. Dihampiri lagi, dikasih makan lagi, dikasih minum lagi dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Sampai akhirnya Nabi wafat. Sayyidina Umar ibn al-Khattab pernah datang bertanya kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, adakah perlakuan Nabi yang belum aku contoh? Ada. Apaan? Di pasar Madinah ada pengemis buta Yahudi, selalu mencaci maki Nabi, tapi Nabi selalu kasih makan dengan kelembutan, diminumkannya dengan penuh kasih sayang. Sayyidina Abu Bakar pengen niru tapi nggak sanggup. Dicari pengemis buta, pulang ke rumah bawa roti, nyampe maksudnya pengen nyontoh Nabi, kagak bisa Sayyidina Abu Bakar. Begitu ketemu orangnya gedek banget. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Nih makan nih, minum nih. Nggak sanggup, karena memang Sayyidina Umar itu orangnya tegas. Malaikat pun mengubah wujudnya. Malaikat munkar nakir yang akan nanti mempertanyakan kita di alam kubur itu wajahnya serem dulu. Ketika Sayyidina Umar ibnul Khattab meninggal dunia, datang malaikat munkar itu gara-gara dibentak sama Sayyidina Abu Umar ibnul Khattab. Itu malaikat munkar mengubah wujudnya sehingga lebih enak dipandang. Tuh. Hakikatnya malaikat munkar itu serem. Nanti yang bakal nanya kita dalam kubur, pan semua kita nanti bakal mati, iya nggak? Woi bang, bakal mati nggak? Mati, semua bakal mati. Kalau ada manusia yang tidak mati, pasti Nabi. Tapi Nabi pun seorang manusia kekasih Allah, beliau pun wafat meninggalkan kita. Nanti semua kita akan berhadapan dengan malaikat munkar. Tapi ketika nanti kita mati, malaikat mungkar nanti ketemu kita, nanya kita, itu wajahnya udah enak, sedap dipandang. Dulu seremnya luar biasa. Gara-gara Umar ibnul Khattab jadi mengubah wujudnya sehingga lebih enak dan sedap dipandangnya. Alhamdulillah.
kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita pun sebagai umatnya, yuk jadilah kita orang-orang yang sabar. Karena memang hidup kita ini dihiasi dua hal, ada suka, ada duka. Kuncinya dua hal, syukur dan sabar. Dan Allah cuma nyuruh kita bersyukur kepada Allah. Syukuri apa yang hidup adalah, tetap jalani, melakukan. Giliran nyanyi mah apa? Giliran ayat pada melegeng aja. Allah cuma nyuruh kita bersyukur. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tatakun ayat puasa doang. La'allakum nyanyi mah apa giliran ayat la'allakum tatakun. Allah yang nyuruh kita ini bersyukur. Kata Allah, Allah yang mengeluarkan kita dari perut emak kita. Jadi hakikatnya yang ngeluarin kita dari perut emak kita siapa, Bu? Allah. Emak cuma modal ngeden. Dokter bidan cuma jadi perantara doang. Walaupun tuh emak sengeden-ngedennya, tapi kalau Allah tidak izinkan kita keluar dari rahim emak, lah kita ngetem dalam perut emak. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Ada nggak bayi yang mestinya 9 bulan sekian hari udah lahir tapi nggak lahir-lahir? Ada nggak? Ngetem. Ketika lahir tidak ada yang kita bawa, cuma satu yang dibawa, tangisan. Betul nggak? Setiap kita yang lahir, bayi pasti nangis. Ada nggak pernah bapak-bapak, ibu-ibu begitu bayi lahir ketawa? Ada kagak? Pernah nggak ibu ngeliat bayi lahir ketawa? Begitu ceprot, la ilaha illallah, dokter kabur sangka anak memedi. Nggak ada bayi lahir ketawa, yang ada setiap kita lahir Apa artinya sebuah tangisan dan kenapa setiap kita yang lahir menangis? Pertama, ketika di alam arwah kita suci, di alam rahim kita suci, begitu detik-detik akan keluar ke alam dunia, lahir dari rahim emaknya, maka setiap bayi menangis. Kenapa? Takut mengotori fitrahnya, kesucian hatinya, maka bayi itu menangis. Yang kedua, kenapa membawa tangisan? Kita ini diberikan amanah yang berat oleh Allah, dijadikan sebagai khalifah, takut enggak amanah, maka setiap kita lahir nangis. Lahir nggak ngerti apa-apa, bodoh. Kemudian Allah kasih mata bisa lihat, telinga dengar, tangan megang, kaki melangkah, mulut bisa bicara, otak bisa mikir. Satu kata Allah, la'allakum, supaya kita jadi orang yang pandai bersyukur. Ibu-ibu bersyukur enggak, Bu? Ibu bersyukur, Bu. Nabi dulu belum diutus, perempuan kagak ada harganya. Perempuan dulu setiap lahir perempuan mati, lahir perempuan mati, hidup geng gak ada harganya. Perempuan dulu murah, ibarat kata 1.003, ibarat barang 1.000. Nabi lahir terangkat kaum wanita, terangkat derajatnya, sehingga disebut Nabi 3 kali lipat ketimbang seorang bapak. Betul. Makanya pantas ibu-ibu punya banyak istilah. Enggak ada bapak kota, adanya ibu kota. Enggak ada hari bapak, adanya hari ibu. Belum pernah kita memperingati hari Kartono, tapi yang diperingati hari, betul, betul. Kayak ibu-ibu bersyukur, alhamdulillah. Sampai-sampai Nabi bilang al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Luar biasa jasanya Rasulullah terhadap harkat martabat wanita yang begitu mulia. Masya. Apa yang 3 itu? Mengandung, melahir,
menyusu. Ya Bu, ya Bu. Ibu, kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi, lahir lagi, ngandung lagi, lahir lagi, ngandung lagi, lahir lagi. Koslet kasetnya. Setiap kita yang lahir menangis, kenapa? Takut mengotori fitrah kesucian hati kita. Suci itu kan gabungan 3 unsur. Baik, benar, indah. Itu suci. Gabungan 3 unsur. Yang pertama, baik. Yang kedua, benar. Yang ketiga, indah. Kepada siapa pertama kita harus berbuat baik? Kepada kedua orang tua. Apalagi emak keramat yang ampuh. Anak sekarang kadang-kadang salah kaprah, dia cari keramat sampai jauh banget. Sunan Kudus nyampe, Sunan Muria nyampe, Sunan Kalijaga nyampe, tapi keramat ibunya sendiri dilupain. Astag. Makanya nih adik-adik, habis sholat doa yang pertama kali terbesit setelah kita ucap alhamdulillah lalu bersolawat, Rabbi firli. Doanya pakai bahasa Indonesia Ustadz boleh, bahasa Sunda mangga, bahasa Jawa monggo, pakai bahasa Inggris Ustadz boleh, asal jangan pakai kunci Inggris. Ustadz kita mah orang Betawi, ngedoanya ala Betawi, pakai bahasa Betawi, nggak apa-apa. Anak Betawi ngedoe, ya Allah ampunin dosa nye babe saya ngape. Boleh nggak doa pakai ngape? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting mah doain orang tua. Alhamdulillah, lillah lo. Mana sih? Nggak ada kamusnya. Jangan-jangan orang Betawi terjadi imam belagu banget pakai Betawi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah selesai, makmum kompak. Amin. Yang kedua, unsur yang benar. Mencari yang benar menghasilkan ilmu. Yang ketiga, unsur yang apa? Indah. Mencari yang indah melahirkan seni. Seni itu indah. Apapun kalau pakai seni indah. Adzan pakai seni indah nggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak tuh kalau adzan model begitu? Kan adzan kan macam-macam lagunya. Kalau tadi lagu mana tuh? Ada lagi adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sukabumi begitu biasanya. Adzan Sukabumi. Jakarta beda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jakarta. Ada yang begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya sholat. Adzan sini. Adzan pakai seni. Ya walaupun andai kata Ustadz Asep suaranya bagus, adzan nggak pakai seni lah kacau juga. Kacau nggak? Walaupun suara bagus, adzan nggak pakai seni lah ngaco. Masuk masjid besok pagi adzan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang sekampung bangun, datang ke masjid bukan pengen sholat, cuma pengen tahu yang adzan siapa. Stres lah. Adzan pakai Jangan adzan selagu-lagunya.
pengen tenar, pengen ngetren adzan selagu-lagunya. Hayalan salah, hayalan salah, hayalan falah, hayalan falah, Allahu Akbar. Setan. Adzan selagu-lagunya. Pakai seni, enak gak? Jadi imam ketika baca ayat pakai lagu merotal, enak gak? Enak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau imamnya begitu baca ayat, makmum betah nggak? Enak nggak? Kalau nggak pakai seni murotal nggak enak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Makmum kompak amin. Stres makmum sama imam. Kacau nggak? Seni itu indah. Tanpa seni terasa Seni indah, tapi jangan kita nodai seni. Sering saya bilang, dangdut indah, tapi kagak indah. Kenapa? Penyanyinya brengsek menodai seni dangdut. Kadang-kadang nyanyi naik panggung, celana ketat, rok pendek, kaki diangkat salon, goyang mati-matian. Yang di bawah ngap-ngapan mati-matian. Betul. Mula-mula Inul Daratista goyang ngebor, Inul lengser uut naik goyang ngecor, Nisa Bahar goyang patah-patah, Dewi Persik goyang gergaji, Leli Ajis goyang bulldozer, Wawa Marisa goyang koplo, Nita Talia goyang heboh, Tita Rizky goyang dadak begetar, Yesi goyang vibrator, Sari goyang hula-hula, Saskia Gotik goyang itik, Sahrini goyang Maurina, Cita Citata goyang dumang, Dua Serigala goyang dribble, Rita Ratu Tawon goyang esek-esek, yang belum ada goyang nyungsep. Belum ada. Udah diam aja lo, hafal, dengerin aja lo, resek lo. Cuma hafal bukan berarti nonton, ngapalin lah. Buat nyari bahan. Seni itu boleh nyanyi, boleh. Boleh hibur diri, boleh nggak? Anak-anak kita punya bakat seni, kembangkan bakat seni menyanyinya, asalkan tanamkan iman supaya jadi seniman beriman. Cakep, cakep nggak? Boleh nyanyi, asal jangan lupa ngaji nomor 1, nyanyi nomor 30. Ini kadang-kadang nyanyi doang, ngaji kagak. Astag. Ibu kalau bisa nyanyi enak, hibur suami lagi makan ngempet, nyanyiin tuh laki. Kalau kurang bumbu masakanku ini, tolong kasih tahu biar mama tambah lagi Laki lagi makan dinyanyiin sampai nambah, apalagi laki di ngajiin mati. Lah iyalah. Betul. Iya. Anak-anak silakan kembangkan bakat seninya, asalkan tanamkan iman. Jadi seniman beriman kayak Roma Irama, luar biasa. Dakwah hebat, Quran fase, zikir mantap, sholat sunat tekun, raja dangdut, zikirnya mantap, lagunya, syairnya selalu dakwah, betul kagak? Roma jangankan lagunya, baru judulnya aja udah enak, perjuangan dan doa, baru judul, enak gak? Apalagi lagunya. Ibu pernah dengar belum lagunya, Bu? Bu, mau dengar nggak? Ya ikutin ya, siap. Berjuang
Ini tangan baru begini tangan. Ikutin. Tangan baru begini. Bu. Ayo ikutin ya. Berjuang. Itu belum itu ikutin. Nah, kalau gak ngikut gua supain sengklek lu. Ayo berjuang. Berjuang sekuat tenaga. Tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Enak gak tuh? Terusin gak? Rintangan tangannya. Ngapa sih Ustadz pakai begini? Ntar gue jelasin. Pokoknya ikutin dulu. Rintangan sudah pasti ada. Hadapilah semua dengan tabah juga dengan kebesaran jiwa. Enak gak Bu? Emang apa tadi begini-begini Ustadz? Maksudnya Bu, kalau laki males gawe, males kerja, ibu kasih semangat bang, berjuang bang. Kalau udah dikasih semangat masih juga malas, ancam bang, awas tuh bang. Begitu. Seni itu indah. Tapi tidak ada seni yang paling indah kecuali Al-Quranul Karim. Jaga. Al-Quran ini harus selalu kita jaga dan kita pelajari, kita pahami, kita amalkan dan kita tadaburkan dalam kehidupan kita. Kenapa Rasulullah begitu mulia akhlaknya? Karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Dan Al-Quran ini menjadi obat dan rahmat buat setiap kita orang-orang beriman. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan Allah kekuatan iman, diberikan kesehatan lahir batin, panjang umur kita dalam taat dan ibadah. Semoga hidup kita berkah, rumah tangga berkah, rezeki kita berkah, kampung kita berkah. Mudah-mudahan kita doain negara ini, insya Allah mudah-mudahan doain biar dipimpin oleh para pemimpin pejabat yang iman bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kondisi negara stabil, aman, tidak ada lagi wabah-wabah, amin. Nggak ada lagi corona, amin. Biar mantok, biar mampus tuh corona. Sebab gara-gara corona kita di PPKM, betul kagak? Betul nggak? Apalagi kiai-kiai, luar biasa di PPKM. Level awal PPKM, penurunan pendapatan kiai dan mubalek. Gara-gara corona jadwal mampus semua. Betul nggak? Itu corona 2 tahun luar biasa. Itu karena doanya nenek-nenek itu. Nenek-nenek kan doanya manjur. Datang RT bawa bini, assalamualaikum nek, ini ada sembako dari corona. Iya dan neng gue doain mudah-mudahan corona sehat panjang umur. Begitu. Nah 2 tahun corona. PPKM level kedua pelan-pelan kiai mati. Banyak guru-guru ulama-ulama yang pada mati. Doain mudah-mudahan ilmunya manfaat. Allah ampuni dosa-dosanya. Dan juga dai-dai kiai-kiai muda-muda biar istiqomah. Guru-guru kita semua yang hadir malam ini, ada Habib dan guru-guru yang lain, biar panjang umur, sehat, afiat, dan mudah-mudahan ilmunya manfaat. Saya pun doain biar selalu tetap jadi dai yang istiqomah. Liridhoillah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan keturunan yang soleh dan solehah. Istri-istri kita biar dijadikan Allah istri-istri yang solehah. Dan suami-suami ibu mudah-mudahan jadi pemimpin imam yang insya Allah membawa kita kepada jalan yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Saya pun mohon doa supaya tetap sehat. Dan istri saya pun, ini bini baru, alhamdulillah, doain biar sehat, panjang umur. Beliau dokter, spesialis bedah otak dan leher, tetapi nggak dinas lagi di kedokteran. Cukup saya minta dampingin saya ceramah, tapi tetap nerima pasien yang mau berobat. Kalau ada ibu-ibu yang mau berobat tapi sistem bekam dan juga ya sistem totok. Kemarin saya bawa ngobatin orang gila, 13 tahun tuh orang gila nggak sembuh, sono sini rumah sakit jiwa nggak sembuh.
Saya bawa istri saya, begitu nyampe sono yang gila galak tuh perempuan. Emaknya ditendang, dipukul, dicakar, diludahin. Istri saya refleks kesel, ditampar yang gila pipinya. Tampar. Lu kaget. Begitu yang gila ditampar, pingsan tuh yang gila. Begitu pingsan nggak lama bangun. Begitu bangun sembuh. Suruh minta maaf sama emaknya, minta maaf. Diajak ngobrol, nyambung. Itu nggak diapa-apain, ditabok doang, sembuh. Alhamdulillah dengan seizin Gusti Allah. Makanya Bu, saya sama istri yang ini rada-rada ngeri Bu. Orang gila 13 tahun ditabok sembuh lah, kalau saya ditabok gila. Baik-baik ya Ma, papa nggak macem-macem, pokoknya I love you full. Ini sebelahnya mantu saya baru nikahin, doain rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan segala hajat kita dikabul. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah liridha illa wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Iya kan. Amin ya robbal. Ibu-ibu kalau ada yang mau konsultasi penyakit boleh diagnosa. Jadi nggak perlu ronsen ke kedokteran, beliau bisa tahu penyakit ibu. Dilihat dari raut wajah, penyakit ibu apa, ketebak. Nggak usah ngomong ibu, ketebak sama dia. Nanti dikasih resep, tapi bukan obat dokter. Resepnya herbal, itu pun beli dewek. Insya Allah. Kalau ada yang mau konsul beberapa orang silakan. Ya nggak apa-apa. Kalau ke rumah lain lagi. Ya, Insya Allah mudah-mudahan ketemu lagi, ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan Allah Subhanahu Wa Taala hidayah dan taufik bil hidayah. Wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.